Berapa ongkosnya berarti, Bang? 50 PP. Murah juga ya. Kenapa pilihannya motor? Ya sederhana aja, karena motor murah, ringkes begitu ya. Tidak butuh BBM banyak, dan yang paling penting begini, kalau pakai mobil kita cenderung rileks dalam perjalanan, bahkan bisa tidur gitu ya. Kita akan menempuh waktu lebih jauh, sanggup berjalan lebih jauh, karena ya kalau lagi nggak nyetir pasti tidur gitu. Sehingga kita akan rugi melewatkan banyak hal, banyak spot. Awalnya kami mencari sepeda motor sama kayak yang pernah digunakan oleh Mas Farid Gaban dan Yunus pada ekspedisi sebelumnya. Mencari sepeda motor Honda Win, sepeda motor yang pernah mereka gunakan. Nah, ternyata saat 2015 itu mencari Honda Win itu sangat susah. Kami mencari di online, offline, hampir menjelang keberangkatan Honda itu tidak dapat. Akhirnya oleh seorang teman kenalan Dandi juga, dia bekerja di bengkel, menyarankan kenapa tidak menggunakan bebek saja. Kalau toh ternyata menurut dia ada yang spesifikasinya bagus, tahan, bisa diajak jalan jauh. Sehingga ketika itu pilihan lain adalah Ucok menyarankan Supra X karena dia di kampungnya di Gempang di Pidi banyak Supra X digunakan untuk mengangkut logistik ke hutan atau untuk pekerjaan-pekerjaan kayu di hutan. Cuma lagi-lagi juga ketika itu mencari Supra X juga sulit, mencari yang bekas ya. Yang baru sudah tidak muncul lagi. Jadi saya serahkan kepada Mas Edi. Itu beliau adalah penasehat mekanik utama ekspedisi ini. Saya serahkan kepada beliau lah apa pilihannya gitu ya, yang menurut dia sebagai pengalaman, orang yang berpengalaman dalam hal permotoran untuk memutuskan motor apa. Nah, saya rekomendasikan Karisma karena Karisma boxnya agak luas dan pun dia mesinnya tangguh dan dia pun irit bahan bakarnya gitu buat jarak jauh. Dan makanya akhirnya deal Karisma dan saya dikasih waktu 1 bulan buat membangun motor ini buat di ekspedisi biru. Gimana mesinnya? Bagus ya? Oke ya. Saya ketika itu tidak terlalu tentang modifikasi motor, saya tidak terlalu detail. Saya serahkan kepada Ucok dan Mas Edi sebagai orang yang lebih expert begitu. Terutama sepeda motor saya ganti ban dan membuat jok tempat dudukan barang di belakang.
Itu yang punya saya yang punya. Dan di nyari sama dia ada ganti soft depan. Kalau mesin standar, kalau kaki-kaki kita safety-in biar nggak goyang lah atau nggak licin lah buat jalan-jalan terjal ya kan. Makanya kita rubah dari suspensi depan kita pakai punya Tiger ya kan. Dan lampunya pun pakai lampu-lampu model bulat ya kan. Biar agak terang lah buat jalan malam ya kan. Buat belakang paling tambahannya bracket buat apa ya? Buat Mas Dandi bawa barang aja sih, ya kan. Biar bawa barangnya aman, gak ngeri jatuh lah. Jadi lebih kepada fungsional. Ya buktinya Ucok misalnya dia tidak perlu mengganti aneh-aneh gitu. Ucok kalau nggak salah hanya butuh stang yang lebih lebar supaya tidak terlalu capek. Kalau saya butuh stang yang lebih tinggi justru supaya tidak mudah lelah gitu. Jadi hanya jok yang dilebarkan supaya kita bisa menempuh perjalanan jauh lebih nyaman. Jadi jok dibikin lebih lebar, lebih tebal gitu. Itu aja sih lebih ke fungsional modifikasinya dibanding style ya. Bukan soal kepercayaan dan lain-lain, tapi ini bagian dari adat dan istiadat kebudayaan kita, bahwa disinilah cita-cita Dandi yang harus dipecahkan oleh kita untuk mendukung dia semua. Kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Oke, sip. Sampai ketemu. Ini masalah pertama dengan motor kami, lampunya Ucok mati. Untung masih ada Rudi. Nah, baru lagunya lain. Ujian pertama motor kami terjadi saat menuju Kasepuan Cipta Gelar di Sukabumi. Rutenya menanjak dan berbatu. Ucok beberapa kali harus mendorong saya. Ada 3 hal yang membuat kami jatuh bangun ketika itu. Pertama, jenis bannya salah. Atau bukan salah sebenarnya, tapi tidak cocok. Medan berbatu seharusnya kan ban biasa ya, seperti untuk aspal. Karena kami pakai ban tahu, jadi kurang gigit gitu. Atau
atau kurang menapak di batu. Ban tahu ya cocoknya untuk jalan setengah berpasir atau setengah berlumpur. Kalau berlumpur sekalian malah ya kurang gitu ya. Memang kami pilih bannya kan tanggung ya, supaya bisa di semua medan sebenarnya. Tapi malah ya dalam kondisi tertentu ya gagal di semua medan juga. Gigi satu kan? Faktor kedua, tekanan udara dalam ban terlalu keras sehingga ban semakin licin dan tidak menapak kuat begitu. Entah kenapa ketika itu nggak kepikir aja untuk ngempesin sedikit gitu. Bodoh banget. Terlalu fokus pada urusan konten dan syuting mungkin ya. Istirahat dulu di situ. Faktor ketiga, ya karena keberatan penumpang dan muatan. Kenapa ini? Ambil gambar dulu ah. Tunggu dulu, pelan-pelan. Ya, udah. Oh, kemana? Apa yang terjadi, Cok? Orang Gempang jatuh dari gunung. Uma. Aduh. Buset. Terus kau nungguin aku tadi? Iya. Lama. Kok nggak bisa bangunin? Nggak kuat? Bukan gak kuat, gak berani. Itu jurang tuh. Kalau Iya, sempat ini jatuh. Balik. Aduh, pengalaman. Baiklah, kita tolong dulu. Sampai kita matiin dulu ya. Kadang-kadang kami tukeran motor karena beban badan dan barang saya memang lebih berat kan ya. Tapi masalahnya motor saya terlalu tinggi untuk Ucok. Karena shock breakernya memang didesain agak tinggi untuk mengantisipasi tekanan bobot tubuh. Ya sekarang sih lucu aja kalau diceritain. Tapi dulu ya agak menderita gitu lah. Matiin, bongkar barangnya. Di sini aja udah nggak apa. Pos. Motor saya yang lebih tinggi sebenarnya lumayan menyelamatkan saat banjir ya. Sementara motor Ucok mengalami kesulitan.
Lu sih yang ngajak nekat tadi. Gua selamat. Bisa. Medan berat berikutnya yang kami temui mungkin di Pulau Adonara ya, di Nusa Tenggara Timur. Kami saat itu ingin meliput pusat-pusat layanan kesehatan di pedalaman yang hanya bisa dijangkau dengan motor. Bahkan ada ambulans motor. Gagal. Terus tahan belakang dulu. Oh, enak kali tadi kok. Tahan lagi dulu. Kami memodifikasi tempat duduk di mana barang bawaan kami ada di atas semacam semacam bantalan gitu, dan kami ikat dengan ada pengaitnya, jadi tidak susah untuk bongkar pasang. Jadi setiap saat gampang tuh dibuka waktu ngisi bensin. Waktu ngisi bensin emang sih harus dibuka semua bawaan kami. Berapa lama lagi kita jalan, Pak? Oh, jauh, jam 4 baru sampai. 4 sore. Kalau keliling itu mana ada jauh lagi, Pak? Iya. Sudah biasa kan. Mana capek sih? Duduk, Pak. Iya. Berapa itu, Kak? 3, Bu. 3. Dari mana, Mas? Jakarta. Oh, dari keliling Indonesia. Iya. Berapa hari dia, Pak? Udah 11 bulan udah sampai ke Papua, Kalimantan. 11 bulan. Keliling. Tinggal Aceh. Ada terakhir ya, Pak? Iya. Aku terisolir. Enggak, seliternya berapa? 9.000. 9 ya. Pertamina murah, Pak. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana itu disangkutkan. Kami mencoba beberapa pengikat buatan pabrik, sempat gonta-ganti pengikat buatan pabrik. Tapi kemudian Ucok di Bandung sudah menemukan penemuan jenius dengan menggunakan ban bekas. Jadi kami kemudian beralih menjadi tali ban. Jadi ban yang dipakai tali. Itu yang digunakan, yang kami gunakan sepanjang ekspedisi. Tentu masih ada tali-tali tambahan buatan pabrik untuk memperkuat saja, tapi tali utamanya justru dari ban bekas. kurang uli. Karisma bukan bangunannya nih.
bensin adalah faktor yang paling kami khawatirkan sebenarnya, karena pertama kami tidak paham lokasi yang akan kami lalui dan tidak selalu bisa mengandalkan SPBU, terutama di luar Jawa karena situasinya jelas berbeda dengan Jawa, Sumatera atau Bali begitu ya. Di luar Jawa kami sering melihat, atau di bagian tengah Indonesia atau bagian timur terutama, melihat pom bensin atau SPBU yang buka, orangnya ada tapi barangnya nggak ada. Jadi ada antrian panjang menunggu kedatangan bensin. Apakah pernah mengalami kehabisan bensin? Ya tentu pernah. Nah jadi pernah kejadian di Jogja, saya kehabisan bensin dan Jadi apa, Jok? Ini kejadian kedua ini ya. Kejadian pertama langsung depan, dan ini lebih saya pernah menghitung total bensin yang kami konsumsi sekitar 1.300 liter selama setahun itu, 2 motor. Jadi ya untuk ukuran perjalanan seperti itu kami anggap lumayan irit sih memang. 1.300 liter untuk 2 motor. Bensin paling mahal kami temui di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, di Flores ya. Itu 20.000 untuk 1,5 liter ya, satu botol besar gitu, botol air mineral besar gitu. Jadi itu bensin yang pernah paling mahal yang kami temui. Di Kepulauan Mentawai bensinnya 14.000. Itu ketika itu harga normalnya 6.500. Banyak asap Bu ya. Saya juga 3. Kayak gini tuh, kalau ambil apa? Mana itu ya? Ya ban kempes paling sering terjadi terutama pada saya ya, karena faktor berat badan mungkin. Tapi kami dari awal sudah sadar bahwa ban kempes akan jadi masalah kalau kami nggak punya ban dalam cadangan, kira-kira gitu. Jadi selalu bawa ban dalam cadangan. Jadi pilihannya adalah begitu kempes ya sudah, kita akan naikin terus dengan mengorbankan ban dalam yang hancur mungkin sampai menemukan bengkel.
pertama setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan. Untung ya deket ya. Iya. Ada di terutama yang bocor sangat jauh dari tempat tambal itu ada di Poso ya, di pinggir Danau Poso. Waktu itu Dandi yang bocor ban. Kami cari bengkel dan perumahan jauh memang nggak ada dapat. Akhirnya dapat bengkel di kampung, bukan bengkel khusus untuk sepeda motor. Kebetulan dia ada perlengkapan congkel ban, buka ban. Cuma dia nggak ada ban pengganti, cuma lem biasa kayak itu. Nah kebetulan kami dalam perjalanan tetap membekali sama ban cadangan. Jadi beliau cuma cuma buka ban, ganti ban, dan mengganti ban punya kami. Dan itu di situ masih pakai pompa manual kayak gitu, pompa. Kami mengambil jalur mengelilingi Danau Poso. Inilah danau terluas ketiga di Indonesia, setelah Toba di Sumatera Utara dan Towuti di Sulawesi Selatan. Jadi saya masih ingat untuk motor saya, hal yang serius pada motor saya yang pernah saya alami adalah justru sudah di Aceh. Jadi Aceh itu etapa terakhir, jadi setelah Papua bulan-bulan Desember itu. Di Aceh baru shock breaker belakang saya putus. Ya setelah setahun dinaikin terus dengan penumpang seberat ini dan alat-alatnya pasti saya anggap wajar. Ucok turun mesin di Manado. Itu karena memang dari awal berangkat dia tidak turun mesin. Dari motor apa adanya, dari baru dibeli bekas, dipermak dikit langsung dipakai jalan. Motor saya karena dibeli lebih awal, punya waktu untuk dibongkar, turun mesin dan mengganti beberapa part dengan yang baru gitu ya. Sehingga sampai pulang ke sini pun saya tidak pernah turun mesin sepanjang setahun. Kenapa, Cok? Kena kayu. Ada kayu di jalan pijak. Sama ban depan lompat dia kena kaki. Nih. Ini anak-anak motor mengetawakan kita karena nggak pakai sepatu ini. Bisa jadi. Jadi ini pertama kali dibuka sejak di Jakarta nih? Iya. Dipakai maksudnya? Iya. Setelah 7.000 kilo akhirnya dipakai? Harusnya ada yang saplas, tapi ini nggak ada. Itu Ansaplas. Mana? Itu yang sebelah kirimu yang digulung itu. Ini. Woi, itu loh yang merah. Oh, ini. Gimana kok itu? Masa Ansaplas nggak tahu? Nggak ada ininya, nggak ada busanya. Udah kan pakai itu, pakai apa namanya? Tripod pakai ini. Iya. Oh, sini aja deh. Diperban dong biar nggak infeksi. Gunting nggak ada, potong. Nah, ngapain digunting, diikat aja. Langsung diikat situ. Sama aja kan potong juga ini. Enggak, pakai. Sobek aja seperlunya coba. Nah. Manja kali. Kurang banyak juga. Nah, yang penting nggak infeksi. Masih kebas ini. Kebas kenapa? Enggak, belum sakit, belum rasa sakitnya. Pengalaman kecelakaan beberapa kali. Saya mengalami kecelakaan serius di Tentena, Sulawesi Tengah, sebelum memasuki Poso. Malam hari situasi hujan, ada
ada tiang listrik yang tumbang dan masih aktif, masih nyetrum begitu, sehingga kami harus lewat di jalanan, di kebun-kebun coklat, dan saat itu saya terjatuh dan cukup parah. Saya pernah waktu pulang dari Boti itu, kebetulan kami jalan beriringan dan di depan, saya di belakang. Nah, ketika turun tanjakan, ban depan motor saya pecah. Saya tidak dapat mengendalikan motor dan jatuh. Untungnya tidak ada kendaraan di depan. Kalau tidak mungkin saya tidak tahu gimana. Nah, akibat kejadian itu saya juga sempat terkilir bahu kiri saya. Jam berapa ini? 1:30 siang. Ya, pengalaman dengan motor yang agak membahayakan adalah ketika kami harus menembus kabut asap di Kalimantan ya. Perjalanan Trans Kalimantan itu antara Palangkaraya sampai Pontianak, atau bahkan sebelumnya mungkin dari Banjarmasin sudah mulai kabut, tapi puncaknya ada di ruas antara Palangkaraya Sampit gitu. Itu yang pekat sekali pertengahan bulan Oktober 2015. Ketemu polisi itu jarang ya sebenarnya. Tapi yang paling sering berurusan dengan polisi justru Ucok. Saya nggak tahu kenapa. Awal-awalnya mungkin karena Ucok yang di depan. Jadi rute-rute Jawa Ucok sering di depan. Tapi dia yang diberhentikan. Pernah kami ketemu dengan kelompok polisi yang sedang razia. Kami diberhentikan, semua tentu lengkap, peralatan motor, surat menyurat juga lengkap. Tapi karena melihat Ucok diberhentikan, gitu. Saya lolos. Gitu. Alasannya karena dimensi, melebihi dimensi katanya. Padahal nggak ada yang lebih, dimensi nggak ada yang lebih dibanding truk-truk angkutan sembako di Pantura dan Trans Sumatera yang setiap hari dilihat oleh polisi di depan matanya, yang kami bawa nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi nggak ada yang bagi kami mengada-ada gitu. Tapi akhirnya ya lolos. Ucok bilang sejajar dengan spionnya, bahkan nggak ada yang melebihi. Jadi nggak mungkin ada orang yang kesangkut atau apapun. Kalaupun ada kelebihan juga di belakang gitu. Dan dibanding orang naik motor, mudik naik motor dengan membawa semua perangkatnya, tambahan kayu, dan yang kami lakukan ya nggak ada apa-apanya gitu ya, biasa aja. Lolos tapi. Lalu di luar Jawa, karena sudah daerah yang asing dan jarang signpost atau papan penunjuk jalan, saya lebih sering di depan karena mungkin mengandalkan komunikasi untuk bertanya dengan orang dan segala macam. Saya lebih sering di depan. Tetap yang diberhentikan Ucok. Gimana Pak? Selamat siang, cek STNK. Karisma. Saya sering ya, Dandi nggak pernah, hampir nggak pernah. Saya yang pertama itu agak lama ditahan malah di awal waktu keluar Jakarta di Bandung.
Kebetulan ada razia, dilihat sama polantas bawaan saya banyak, ada dua tas gede di belakang, dikiranya apa. Nah sempat di stop, diperiksa lama, udah mau ditilang. SIM saya sendiri sebenarnya berakhir pada pertengahan 2015. Jadi selama kurang lebih 6 bulan jalan dengan SIM yang mati. Karena saat itu belum ada sistem online. Dan sepanjang itu pula hanya menggantungkan pada nasib baik sebenarnya. Ya mudah-mudahan nggak kena razia. Dua motor bebek bekas ini memang terbukti pilihan terbaik yang bisa dilakukan dengan budget yang ada ya. Tahun yang saya naiki lebih muda, umur 10 tahun, yang dinaiki Ucok umur 13 tahun. Dari 19.833 km itu, motor ini menjawab semua kebutuhan kami mayoritas. Apa? Perjalanan di pulau-pulau besar, itu intinya. Bahwa di detail-detailnya misalnya, nanjak cipta gelar nggak kuat itu, iya itu konsekuensi yang harus kita pilih. Setidaknya terbukti kami bisa menyelesaikan ekspedisi setahun dengan motor itu. Sampai saat ini motor yang saya gunakan juga dan digunakan masih dipakai sama anak-anak Wasdog Liputan. Kebetulan setelah liputan motor itu dititip di Wasdog, punya saya juga punya Dandi. Akhirnya dipakai tuh mereka. Dan menurut Dandi, sepeda motor itu nantinya akan dilelang, suatu saat akan dilelang. Apakah karena ada keinginan untuk melakukan ekspedisi selanjutnya, ada kemungkinan dana yang nanti dipakai untuk ekspedisi selanjutnya, atau jika tidak, dana itu akan digunakan untuk amal. Kondisi motor sekarang baik-baik saja, sehat walafiat. Saya masih menggunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ya pernah ada servis juga besar, dan kami bersihkan karena bagi kami itu adalah kawan perjalanan, dia bukan hanya kendaraan. Jadi sebenarnya kami berempat jalan. Saya, Ucok, motor saya dan motor Ucok. Kondisi motor ya kelihatan gimana ya? Ya motor capek lah ya kan, gimana sih dipakai 1 tahun keliling Indonesia ya kan? Ya yang pertama kita cek sih dari mesin lah ya kan. Kayak dari mesin itu pistonnya udah agak aus, jadi kita naikin jadi oversize 50. Kayak kampas kopling, kampas ganda kita ganti. Dan berikut pun kakinya ya kayak tromol udah pada agak oblak atau goyang, gantiin baru semua ya kan. Itu aja sih, sama ban-ban paling, sama restorasi nih, ngecat, maksudnya di standar lagi seperti semula waktu berangkat. Gitu. Ya rencana kami dengan motor ini ya sebenarnya kalau ada yang berminat menjadikannya koleksi misalnya, ya mungkin kami akan tukar dengan sejumlah logistik untuk bisa membiayai ekspedisi berikutnya. Tapi kalaupun tidak pun ya kami yang akan mengoleksinya sendiri, kami akan merawatnya sendiri karena ini adalah teman perjalanan yang bersejarah juga. Jadi saya punya ikatan emosional juga dengan motor itu, dan saya senang juga jika motor ini juga misalnya bisa menginspirasi banyak hal begitu ya, bisa dimanfaatkan banyak hal untuk pembelajaran, untuk edukasi dan segala macam. Saya terbuka dengan banyak opsi tentang motor ini.